الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضر معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam yang kita miliki saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan ini dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian sekali-sekali mati dalam tidak membawa atau tidak beragama Islam. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini merupakan hari yang bersejarah. Kita mengenang hari yang bersejarah, peristiwa besar di negeri ini, di mana negeri kita telah mengalami penjajahan. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ada satu negara yang ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini di kota Surabaya tepatnya. Tepat tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat. Kaum Inggris atau negara Inggris yang bersekutu dengan negara-negara penjajah lainnya ingin menguasai negeri Indonesia, mengambil kota Surabaya. Dan tentunya rakyat Surabaya beserta seluruh rakyat Indonesia lainnya tidak akan tinggal diam dan mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dicintai ini. Kemudian seluruh arek-arek Surabaya saat itu berusaha mempertahankan kemerdekaan, berusaha mempertahankan wilayah negeri Indonesia ini dari tangan-tangan penjajah. Dan saudara-saudara kita banyak saat itu yang berguguran. Dalam sejarah tercatat hampir 20.000 rakyat Surabaya gugur di medan perang. Dan 15.000 yang saat itu mengungsi dari wilayah Surabaya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menaruh harapan besar kepada orang-orang yang berjuang
mempertahankan negeri ini. Dan juga para pahlawan yang begitu berjasa besar terhadap negeri ini dan juga kita semua, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai sekarang ini. Andaikan kita masih dijajah, ayol hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, andaikan kita masih dijajah, tentu kita sulit untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Tentu kita sulit untuk mencari pekerjaan setiap hari. Dan tentunya anak-anak kita sulit untuk mengejar pendidikannya, cita-citanya yang diharapkan dari orang tua dan bangsa ini. Ayuhal hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jasa pahlawan di negeri ini begitu besar. Mereka mempertahankan republik ini, negeri ini, dikarenakan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam maqasid syariah tentunya ada 5 yang dipertahankan di dalam diri kita. Yang pertama adalah hifdzuddin, mempertahankan agama. Ini adalah dasar. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan negara kita ini, dasar kita yang pertama adalah menjaga agama. Dengan kita menjaga agama, ketika kita ibadah jauh dari penjajahan, tentunya itu lebih nyaman ketimbang beribadah ada penjajah saat itu. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, begitu mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, demi satu tujuan mereka mempertahankan agama mereka, mempertahankan Masjidil Aqsa agar mereka bisa selalu ibadah. Dan tentunya kita juga ingin ibadah ke Masjidil Aqsa. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pahlawan yang gugur di medan perang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mujahid fi sabilillah, mereka ini mulia hidupnya, bahkan matinya mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati. Bal ahya, sebenarnya mereka ini hidup. Walakin la tash'urun, dan kalian tidak mengiranya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita teladani dari para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang tentunya niat mereka adalah mempertahankan agama, mempertahankan jiwanya, mempertahankan bangsanya, dan keturunan-keturunannya, juga mempertahankan harta yang dimilikinya, dan mempertahankan akal pikirannya agar selalu selamat. Ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang kita teladani dari para pahlawan yang telah berjuang adalah kepatuhan mereka, istiqomahnya mereka. Mereka punya prinsip mempertahankan kehidupannya, dan sangat kuat prinsip itu yang dimiliki oleh orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan berpegang teguhlah, pegang teguh kuat di jalan yang benar, dan juga orang-orang yang bertaubat bersama mereka sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghaw, dan janganlah kalian
melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Yang pertama yang kita patuhi, yang kita teladani dari sosok pahlawan para mujahid yang telah mempertahankan Republik Indonesia ini, terutama prinsipnya sangat kuat terhadap agama, istiqomah. Ini pertama, istiqomah mereka sangat kuat. Dan kita teringat ketika 10 November itu terjadi. Sebelumnya dipimpin peperangan itu oleh Bung Tomo. Yang apa yang dikatakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya, yang begitu menggelegar pidato itu dengan mengatakan takbir Allahu Akbar. Di saat itulah rakyat Indonesia berani dan menyerang dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sebelum terjadi peperangan itu, ada resolusi jihad yang telah dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama ini membuat para pahlawan kita prinsipnya kuat mempertahankan Republik Indonesia ini harga mati. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi teladan buat kita terhadap para pahlawan adalah sabar. Mereka sabar dalam berjuang, dalam berjihad di jalan Allah. Ini yang dimiliki oleh orang-orang di negeri Palestina. Mujahid-mujahid Palestina dengan bersabar, meskipun ultimatum dari penjajah Yahudi, mereka menginstruksikan agar rakyat Palestina mengungsi keluar dari negeri Palestina. Tetapi para mujahid, para pejuang Palestina dengan sabar tetap mempertahankan dirinya untuk membela agama, bangsa, dan Masjid Aqsa yang dicintainya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, jadikanlah sabar dan salatmu itu sebagai penolong bagimu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari khutbah yang singkat ini, marilah kita teladani, kita ambil pelajaran dari para mujahid, dari para pejuang, para pahlawan yang telah syahid gugur dalam membela agama, membela bangsa ini. Dan mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Ingat hadis Nabi SAW, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengontrol dirinya, di dalam menjaga dirinya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad yang serendah-rendahnya, jihad yang sekecil-kecilnya adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa memperjuangkan diri kita ini agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan inilah jihad kita yang paling kecil untuk bersiap-siap menghadapi jihad yang paling besar, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، فاسألوا من فضل يعطيكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.